Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hero adalah sebuah film aksi percintaan India yang dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Suraj Pancholi sebagai Suraj dan Atia Sethi sebagai Radha. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, terlihat dua teman Suraj bernama Salim dan Ganggu disekap di sebuah gudang oleh seorang ketua gangster bernama Changezi. Mereka berdua tak merasa takut sekalipun, sedangkan Changezi melakukan itu untuk memancing Suraj menemuinya. Itu ia lakukan karena tak terima anak buahnya bernama BBM kalah dalam permainan judi dengannya. Nah, ini dia Suraj. Meski dia bertubuh kurang tinggi, namun badannya atletis dan pandai bela diri. Mengetahui temannya disekap, Suraj pergi menaiki bulldozer. अपने आप को हीरो समझता है क्या? Sehingga adegan perkelahian satu lawan banyak pun tak terelakkan. Singkat cerita, Suraj pun berhasil mengalahkan Changezi dan anak buahnya. Untuk merayakan kemenangan itu, Suraj dan kawan-kawannya pergi ke sebuah bar untuk berpesta. Di sana, Suraj bertemu dengan Radha, gadis cantik, anak Srikan Mathur, seorang polisi berpangkat IG. Radha kurang suka dengan Suraj dan teman-temannya yang dianggap pecundang. Tak lama, Sapi, mantan Radha, datang dan langsung menarik tangan Radha dengan kasar. Melihat itu, Suraj menghadangnya. Sapi tak terima. Dia menyuruh anak buahnya menutup klub dan menantang Suraj. Ibarat ngomong selangit, mental semenit, itulah Sapi. Suraj mengalahkannya dengan mudah. Radha berterima kasih. Ia malu sudah menganggap remeh Suraj dan kawannya. Scene pun berlanjut. Di rumah Pak Srikan sedang terjadi keributan karena Radha belum pulang hingga larut malam. Dehraj, kakak Radha, memarahi polisi yang bertugas mengawal Radha karena tidak bisa mengawasinya dengan baik. Tak lama kemudian, Radha menyelinap masuk rumah, tapi dia ketahuan. Hal itu membuat Srikan kesal. Namun, Radha minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau ini Pasha, dia merupakan seorang politisi yang sedang tersandung kasus pembunuhan seorang wartawan bernama Samay Patil. Kasusnya ini ditangani langsung oleh IG Srikan Mathur, yang tak lain adalah ayah Radha. Srikan sudah berpengalaman selama 40 tahun dan terkenal sebagai polisi yang jujur. Namun, sidang tersebut harus ditunda karena pengadilan menunggu bukti yang lebih kuat dari kepolisian Mumbai. Pasha dan pengacaranya merencanakan sesuatu agar terbebas dari tuduhan pihak kepolisian, khususnya IG Srikan. Pasha lalu menemui Suraj, di mana Suraj ternyata anak angkat Pasha. Pasha mengingatkan jasanya. Semenjak ayah Suraj meninggal, dia telah banyak membantu ibu dan Suraj. Kini giliran dia meminta balas budi. Suraj tak bisa menolak, dia pun mengikuti semua rencana Pasha untuk membantunya keluar dari penjara. Ternyata Suraj ditugaskan untuk menculik Radha. Suraj dan temannya mengaku-ngaku sebagai perwira polisi yang ditugaskan untuk menjadi pengawal Radha. Mereka menjelaskan saat ini hidup Radha dalam bahaya, dan IG Srikan menyuruh mereka untuk membawa Radha ke tempat yang aman. Radha tidak percaya begitu saja. Dia mencoba menelpon ayahnya untuk menanyakan hal itu. Namun saat itu keadaan rumah sedang ribet karena kakak iparnya, Ruchi, mau lahiran. Tanpa sadar, IG Srikan malah meminta Radha menuruti saja apa yang dikatakan oleh para polisi tersebut. Setelah urusan selesai, Srikan mendapat kabar bahwa putrinya sedang diculik. Dia menyesal dan sangat khawatir. Dengan emosi, Srikan menemui Pasha di penjara. Dia menghajar Pasha dan menekannya untuk memberitahu keberadaan Radha. Pasha tak mau mengakuinya. Srikan mengancam akan mengakhiri hidup Pasha jika dia terbukti menculik Radha. Hal itu membuat Pasha emosi dan memerintahkan Suraj untuk mengamankan Radha sampai sidang terakhirnya selesai. Lanjut cerita, Radha ngamuk karena dia dibawa ke suatu tempat yang tidak elit. Dia ingin menelpon ayahnya agar memindahkannya di hotel saja, namun Suraj memberitahu di sini tidak ada sinyal, jadi tidak bisa menelpon bapaknya. Di sisi lain, ibu Radha yang merasa khawatir dengan keadaan putrinya, ia meminta suaminya menuruti saja apa yang diminta Pasha agar putrinya selamat. Keesokan hari, Suraj kaget karena Radha tiba-tiba menghilang. Ternyata Radha sedang mencoba mandi di sungai dekat rumah tersebut.
Namun karena airnya sangat dingin, dia pun mengurungkan niatnya. Suraj menawarinya mandi air hangat di dalam rumah saja. Namun Suraj malah terpesona dengan Radha yang mengibaskan rambutnya. Radha memergokinya dan memintanya mandi berdua, membuat Suraj menjadi malu. Malam harinya, Radha menyadari kalau dia hanya berdua dengan Suraj, karena teman-teman lain sedang membeli makanan. Radha sangat senang, pikirannya kotor dan bertanya, apa kriteria gadis pujaan Suraj? Suraj menjawab, dia ingin wanita yang lebih pendek darinya, bertubuh gemuk dan mempunyai rambut seperti milik Radha. Itu membuat Radha merasa kesal. Scene pun berlanjut. Saat Ganggu berusaha mencari sinyal di sebuah warung, dia tertangkap kamera oleh salah satu anak buah Dheeraj dan langsung mengirim ke pusat komando kepolisian Mumbai. Akhirnya pihak polisi mengetahui tempat persembunyian Suraj dan kawan-kawannya. Keesokan hari, polisi mengepung tempat persembunyian Suraj. Magia panik dan langsung memberitahu Suraj. Tapi karena Magia bisu, Suraj tidak mengerti apa yang dia katakan. Tak lama Magia tertembak. Keadaan semakin mendesak. Suraj pergi menyembunyikan Radha. Radha mengira yang mengepung mereka adalah anak buah Pasha, sehingga dia mau pergi dengan Suraj menggunakan sepeda motor. Namun sayangnya mereka terpojok di sebuah jembatan. Dan mereka hanya memiliki dua pilihan, menyerahkan diri atau nekat menyeberangi jembatan. Suraj memilih menyeberangi jembatan tersebut. Melihat aksi nekat Suraj, Dheeraj memerintahkan anak buahnya untuk menembak Suraj. Suraj pun tertembak di bagian lengannya, sehingga Suraj hilang kendali dan membuat mereka berdua jatuh ke sungai. Lalu media memberitakan bahwa Suraj telah mati tertembak, tapi jasadnya belum berhasil ditemukan. Mendengar hal itu, Pasha merasa sangat frustasi. Kecil kemungkinan untuknya mengalahkan Aiji Srikan di persidangan nanti. Di sisi lain, Radha dan Suraj telah diselamatkan oleh seorang biksu. Namun, Suraj belum sadarkan diri. Hal itu membuat Radha sangat khawatir. Dia berdoa dan bersumpah, jika Suraj sembuh, dia akan meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Dia tidak akan menjadi pemarah, pemabuk, keras kepala, menjadi vegetarian dan kebaikan lainnya. Dan jika Suraj sadar, dia akan segera mengatakan bahwa dia mencintainya. Ternyata Suraj sudah sadar dan mendengar semua perkataannya. Semenjak itu, hari menjadi cerah untuk mereka berdua, karena Suraj juga menyukai Radha, apalagi saat Radha mengajari anak-anak Buddha menari dengan indah. Setelah Suraj sembuh, mereka berdua melakukan perjalanan untuk kembali ke Mumbai. Radha sangat semangat, dia akan mengenalkan Suraj kepada ayahnya. Suraj merasa bersalah. Di bandara, Suraj memberi waktu kepada Radha untuk memberi kabar kepulangannya kepada keluarganya. Setelah menghubungi keluarganya, Radha baru tahu bahwa dia bukan dilindungi, melainkan diculik oleh Suraj atas perintah Pasha. Suraj berpikir bahwa Radha akan meninggalkannya setelah mengetahui yang sebenarnya. Tapi ternyata Radha kembali menemuinya dan langsung bertanya apakah Suraj mencintainya juga. Suraj menjelaskan bahwa seorang penjahat sepertinya tidak mungkin mencintai anak polisi berpangkat Aiji. Namun Radha sudah terlanjur mencintainya dan dia tidak peduli akan hal itu. Radha berkata, jika kau mencintaiku, hapus semua masa lalumu sebagai penjahat. Akuilah kesalahanmu. Kau hanya akan menjalani hukuman penjara minimal 2 tahun untuk kasus penculikan ini dan aku akan menunggumu. Lanjut cerita, hari ini adalah sidang terakhir Pasha. Saat dia di dalam mobil polisi, dia melihat Suraj yang memboncengi Radha menuju ke kantor pengadilan. Tiba-tiba seorang polisi suruhan anak buah Pasha menekan tombol bom yang terhubung di bawah sebuah mobil polisi. Hal itu mengakibatkan seluruh orang yang ada di sekitar terpental termasuk Suraj dan Radha. Akhirnya Pasha berhasil melarikan diri dan mengajak anaknya kabur dari sana. Namun Suraj tetap mengikuti saran Radha untuk menyerahkan diri saja. Setelah Suraj berada di dalam penjara, Radha terus mendesaknya untuk mengatakan semua rahasia Pasha. Namun Suraj mempunyai prinsip,
dia akan tepati janjinya kepada Rada dan dia akan membuat hubungan baru tanpa memutuskan yang lama. Soraj menjelaskan kepada Rada bahwa Pasha adalah ayahnya. Rada pun baru tahu kenapa Soraj mau melakukan apa saja untuk Pasha, karena dia adalah anaknya. Tapi di sisi lain, melihat kejadian tadi, Pasha menganggap Soraj sudah mengkhianatinya. Scene berlanjut. Persidangan kasus penculikan Rada pun dimulai, dan Rada diminta bersaksi atas kejahatan itu. Di sini, tanpa ayahnya kira, Rada mengakui bahwa dirinya telah diculik. Namun dia juga membela Soraj dan teman-temannya bahwa mereka adalah orang yang baik. Mereka mau mendengarkanku untuk menyerahkan diri dan berubah menjadi manusia baik. Dengan begitu, vonis untuk Soraj dan teman-temannya menjadi lebih ringan, yakni 2 tahun. Aiji Srikan marah besar dan menampar Rada. Namun Rada berkata, "Jika ayah menamparku karena aku menyakitimu, maka maafkan aku. Tapi jika ayah menamparku karena aku mencintai Soraj, maka pukullah aku." Srikan tentu tak merestui hubungan Rada dengan penjahat, sehingga dia akan mencarikan calon pengantin untuk Rada. Lanjut cerita, Dehraj memperkenalkan seorang teman bernama Ranvijay Shekhawat kepada ayahnya. Ranvijay tinggal di Paris untuk berbisnis dan menyuruh ayah mengirim Rada ke Paris untuk berkenalan dengannya. Tapi ternyata hal itu hanya untuk menyelamatkan Rada dari keegoisan ayah mereka. Dehraj sangat menyayangi adiknya. Jadi apapun dia lakukan untuk kebahagiaan Rada meski harus membohongi kedua orang tuanya. Dehraj menyarankan Rada segera pergi ke Paris untuk menghindari perjodohannya dengan orang lain sembari menunggu Soraj bebas dari penjara. Dengan begitu Rada pun setuju. Scene berlanjut. Rada dan Dehraj pergi menemui Soraj di penjara untuk berpamitan. Rada menjelaskan kepada Soraj bahwa dia akan pergi ke Paris. Rada berjanji akan menunggu di luar saat hari di mana Soraj dibebaskan. Soraj merasa kecewa. Dia mulai minder dengan Rada, apalagi ayah Rada sudah memberitahu posisinya. Dia hanyalah penjahat, sedangkan Rada, anak polisi berpangkat Aiji. Tanpa senyum, Soraj pun masuk ke dalam, sehingga membuat Rada sangat sedih. Namun dia tetap harus pergi ke Paris untuk menyelesaikan studi menarinya, sambil menunggu Soraj dibebaskan. 2 tahun berjalan, Rada menghabiskan waktunya di Paris. Setiap hari Rada selalu galau dan sering berhalusinasi ada Soraj di dekatnya. Sedangkan Soraj menghabiskan waktunya di penjara dan memperbaiki kelakuannya. Dan karena berperilaku baik, pengadilan memotong masa tahanan Soraj dan teman-temannya selama 6 bulan. Saat Soraj dan teman-temannya keluar penjara, Rada menepati janjinya untuk menunggu Soraj di depan tahanan. Soraj menghampiri Rada dan mencium pipinya. Dia berkata, masa lalunya sudah dihapus. Kini dia akan memulai kehidupan barunya bersama Rada. Lanjut cerita, mengetahui Soraj keluar dari penjara, Changezi langsung balas dendam. Soraj tidak melawannya karena dia sudah berjanji kepada Rada untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Tapi Rada tidak tega melihat Soraj yang dipukuli. Dia meminta Soraj untuk melawan Changezi dan menyelamatkan diri. Soraj pun bangkit dan menghajar Changezi. Tapi di tengah ia menghajar, ia sadar telah melanggar janjinya. Rada menenangkan Soraj dengan berkata, "Tidak apa Soraj, aku juga sering melanggar janjiku untuk kesembuhanmu kala itu." Lalu Rada bertanya, apa rencana Soraj selanjutnya? Soraj berkata, dia bisa berhenti menjadi preman, tapi tak bisa berhenti berolahraga. Artinya dia berencana membuka pelatihan gym. Dengan begitu, Soraj, Rada beserta kawan-kawan pun mulai merenovasi tempat tongkrongan mereka menjadi tempat gym. Singkat cerita, usaha itu berjalan lancar dan banyak pengunjungnya. Lanjut cerita, Rada datang dan memberitahu bahwa Dehraj akan berkunjung di gym tersebut. Tak lama Dehraj masuk dan salut dengan perubahan besar yang dilakukan Soraj. Tapi Dehraj menjelaskan kepada Rada bahwa masih ada satu masalah lagi yang harus mereka selesaikan, yakni masalah Ranvijay Shekhawat. Lalu Scene memperlihatkan Ranvijay yang sedang bermain judi di suatu hotel. Dia memenangkan permainan tersebut, namun kemenangannya hendak diambil anak buah Pasha, di mana Ranvijay ternyata punya hutang 100 juta rupiah pada Pasha. Ranvijay langsung menghajar mereka semua dan berusaha kabur untuk menemui Dehraj. Sayangnya dia malah berpapasan dengan Ruchi. Ruchi yang mengira Ranvijay dan Rada sudah berpacaran, langsung mengajaknya bertemu dengan kedua orang tua Rada, alias Aiji Srikan. Ranvijay yang merasa bingung memutuskan untuk ikut saja agar dia bisa terhindar dari orang-orang yang mengejarnya. Di perjalanan pulang, Ruchi menelpon Dehraj dan memberitahu bahwa dia sedang bersama Ranvijay dan akan mengajaknya pulang ke rumah. Dehraj yang panik berusaha untuk menghentikan Ruchi. Tapi hal itu sudah terlambat. Ruchi sampai di rumah terlebih dahulu dan Srikan terlanjur melihat Ranvijay.
Akhirnya mereka pun terpaksa membawa Ranvijay masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah Dehraj dan Radha memberitahu yang terjadi tentang hubungannya dengan Swaraj, Ranvijay pun mau bersandiwara kepada ayah dan ibu Radha. Ranvijay lanjut masuk ke mobil anak buah Pasha untuk bertemu dengan Pasha tentunya. Dia melakukan kesepakatan bisnis. Dia akan merusak hubungan cinta Swaraj dengan Radha dan membuat Swaraj menyesal telah mengkhianati ayahnya sendiri. IG Srikan akan dipermalukan dengan perbuatan putrinya. Namun Ranvijay meminta imbalan 250 juta dan Pasha pun setuju. Ranvijay lanjut kembali mendatangi Radha yang sedang bersama Swaraj di sebuah panggung, di mana sebentar lagi Radha dan Swaraj hendak tampil di sana. Ranvijay memperlihatkan wajah aslinya. Ia justru akan membuat sandiwara cinta Radha dengannya ini menjadi kenyataan. Toh IG Srikan juga mendukungnya. Radha kesal, dia hanya mencintai Swaraj dan tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Ranvijay lalu pergi ke rumah IG Srikan. Dia pura-pura sedih dan mengadu kalau Radha dan Swaraj masih berhubungan. Sehingga Srikan pun datang ke drama musikal itu. Tak disangka, ternyata Radha dan Swaraj menampilkan kisah cinta mereka. Tentang awal mereka bertemu, diculik, jatuh cinta, dan berakhir dengan tak direstui hubungan mereka. Seperti kisah cinta Valentine, mereka pun berakhir bunuh diri agar mereka bisa melanjutkan kisah cinta mereka di alam yang berbeda. IG Srikan tidak respek sama sekali, dia justru kecewa dan pergi. Radha membawa Swaraj menyusul ayahnya. Namun Srikan justru menyuruh Radha pergi saja dengan Swaraj. Swaraj tidak menginginkan Radha meninggalkan keluarganya. Dia hanya ingin hubungan yang penuh restu dari siapapun, bukan karena paksaan. Swaraj memilih pergi. Tapi sebelum itu dia berkata, "Mungkin aku akan pergi, tapi aku cuma akan mencintai putrimu saja. Hentikan aku jika Anda bisa, Pak." Melihat adiknya sedih, Dehraj melakukan protes kepada ayahnya yang lebih mementingkan ego, popularitas, dan nama baiknya ketimbang kebahagiaan putrinya sendiri. Srikan malah meminta Dehraj untuk menjadikan Swaraj sebagai saksi negara atas kejahatan yang dilakukan Pasha. Dengan begitu, dia akan yakin jika Swaraj benar-benar berubah. Tak membuang waktu, Dehraj pun menemui Swaraj dan memberitahu hal itu. Tapi Swaraj menolak. Dia berkata, IG Srikan ingin memberi harga atas cintaku dengan membuatku menjadi saksi negara. Dia ingin aku menyerahkan ayah dengan Radha sebagai imbalannya. Ini bukanlah cinta, tapi kesepakatan bisnis. Dan maaf, aku tidak ingin membuat cintaku menjadi kesepakatan bisnis. Tak lama setelah Dehraj pergi, Ranvijay datang bersama Changezi. Setelah Swaraj membukakan pintu, Ranvijay langsung menusukkan pisau ke perut Swaraj. Lalu Ranvijay menelpon Pasha dan memfitnah Swaraj telah sepakat menjadi saksi negara untuk melawan Pasha demi restu IG Srikan. Ranvijay lanjut membawa Swaraj ke hadapan Pasha. Pasha yang berhasil dipengaruhi Ranvijay menganggap Swaraj sebagai pengkhianat. Tak lama Radha datang dan memberitahukan semua kebenarannya dan berkata, "Asal kamu tahu, Swaraj lebih memilih dipukuli, dipenjara, dan meninggalkanku karena Swaraj cuma memilih ayahnya. Bagaimana bisa sekarang kau tak lagi menganggapnya sebagai anak?" Merasa terpojok, Ranvijay membunuh semua anak buah Pasha dan memaksa Pasha agar segera memberikan uang yang telah dijanjikan untuknya. Pasha membuka koper yang berisi uang dan berniat untuk melawan Ranvijay, tapi usahanya gagal dan malah dihajar oleh Changezi hingga terkapar. Changezi! Sementara IG Srikan mendapat informasi pengkhianatan Ranvijay yang diam-diam berkomplotan dengan anak buah Pasha, sehingga dia pun langsung menuju ke tempat Swaraj. Sedangkan Swaraj sekuat tenaga berusaha melawan Ranvijay dan Changezi. Hingga ia berhasil melumpuhkan Changezi dan berduel dengan Ranvijay. Singkat cerita, saat ingin melumpuhkan Ranvijay, IG Srikan sudah sampai di sana dan langsung menodongkan pistolnya tepat di kepala Swaraj, sembari berkata bahwa Swaraj tidak akan pernah bisa berubah. Karena darah yang mengalir di tubuhnya adalah kejahatan, Swaraj pun membenarkan perkataan itu. Dia menjawab,
Aku memang seorang penjahat yang mencintai putri polisi berpangkat IG. Jika melindungi cintaku itu kejahatan, maka aku seorang penjahat. Aku tahu Rada sangat berarti bagi Anda. Tapi Anda tak siap menerima kalau Rada bisa mencintai orang sepertiku. Tak banyak perbedaan di antara kita, Pak. Anda ingin melindungi cinta Anda, dan aku pun sama. Tak lama Ran Vijay berusaha membunuh Swaraj, tapi dicegah oleh IG Srikan yang langsung menembak Ran Vijay. Membuat semua orang tidak percaya. Melihat itu akhirnya Pasha sadar dan menyerahkan diri ke polisi. Tapi sebelum itu dia memberikan sebuah koin kepada Rada sebagai kado pernikahannya, sekaligus nitip anaknya dan menjaga Swaraj dengan baik. Akhirnya Pasha dan IG Srikan berdamai. Setelah itu Rada meminta ayahnya untuk menghapus semua masa lalu yang pahit ini. Swaraj menambahkan dan berkata, "Mari memulai hidup baru, Pak." Srikan pun menjawab, "Bukan, Pak, panggil aku ayah." Rada dan Swaraj pun menikah. Dan menjalani hidup yang penuh warna. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.